Baik, jadi khusus untuk sustainable di bidang manufaktur, aplikasi sustainability di dalam manufaktur, itu ada beberapa istilah penting yang ingin saya kenalkan dalam kuliah ini. Yang pertama adalah sustainable manufacturing itu sendiri. Kemudian ada sustainable production, ya. Jadi bagaimana kita membuat proses produksi itu mengikuti kaidah-kaidah sustainability. Ya. Ilmuwan yang lain juga sering menggunakan kata-kata sustainable green manufacturing. Ya. Jadi bagaimana kita membuat sebuah produk akan tetapi tetap ramah pada lingkungan. Ya. Kemudian ada inverse manufacturing. Jadi bagaimana kita membuat sebuah produk sedemikian sehingga kita produk kita itu semakin sedikit ya yang berakhir di landfill. Jadi bagaimana kita mengembalikan produk yang sudah ada di customer. Kemudian ketika kita tahu bahwa life cycle dari produk itu, umur dari produk itu akan habis, bagaimana produk itu bisa kembali ke pabrik, ya, ke manufakturnya. Dengan demikian, beberapa part yang itu masih bisa digunakan atau diambil recycle-nya, gitu ya. Jadi diolah, kemudian kita ambil beberapa unsur yang memang itu masih bisa digunakan. Kemudian ada pendekatan sustainable product and service system. Jadi bagaimana kita membuat produk satu paket dengan layanan-layanan yang pada akhirnya layanan itu memastikan produk yang dibuat itu digunakan oleh customer dengan baik, ya. Dan ketika umur dari produk itu sudah mulai habis, ya, produk itu tidak berakhir di landfill. Tentunya produk itu tidak bisa dilepas sendiri ke pasar, akan tetapi ada layanan-layanan tertentu yang itu bisa muncul ketika proses distribusi ataupun sampai kepada penggunaan. Bagaimana kita membuat layanan itu hingga produk yang ada di dalam konsumen tetap ada dalam pantauan tanggung jawab dari manufakturnya. Ya, ini adalah beberapa konsep besar yang sering didengar di dalam pembahasan sustainable manufacturing. Ya, nanti di beberapa perkuliahan kita akan coba bahas itu lebih detail satu persatu. Nah, prinsip-prinsip secara umum yang digunakan di dalam pendekatan sustainable manufacture, yang pertama adalah doing more with less. Di slide sebelumnya, video sebelumnya sudah saya bahas bagaimana kita membuat sebuah fungsi, ya, fungsinya kita perbanyak, akan tetapi tetap efisien dalam penggunaan sumber daya. Kemudian ada life cycle concept, yakni considering all stages in the product life cycle as a whole, jadi mempertimbangkan semua tahapan dari produk itu, mulai dia berupa raw material, ya, kemudian bagaimana raw material itu sampai di tempat produksi, kemudian menjadi sebuah produk jadi, kemudian bagaimana produk itu akan nantinya sampai ke konsumen. Dia melewati distributor, dia melewati retailer, ya. Dan kemudian bagaimana pola pikir ini, ya, itu mulai diambil oleh manufakturnya. Ya, jadi manufaktur tidak hanya melulu mengurusi bagaimana membuat produk itu laku, akan tetapi dia harus tetap bisa mengawal produk itu sampai
masa penggunaan produk itu berakhir atau hampir berakhir, produk itu akan bisa diambil lagi oleh si pembuatnya. Kemudian overall concept, ya. Jadi lebih daripada ya tembok yang mengungkung perusahaan. Ya. Jadi bagaimana perusahaan manufacturer itu harus menganalisis, ya, dan setiap keputusannya itu juga mempertimbangkan kepentingan dari karyawannya, kepentingan dari sosialnya, society yang ada di sekitar perusahaan itu, dan juga terhadap lingkungan. Ya. Jadi bagaimana kita memasukkan beberapa pertimbangan, beberapa variabel yang itu datangnya dari luar perusahaan, ya, dan bagaimana pertanggungjawaban kita sebagai manufacturer, sebagai pembuat produk, ya, karena kita sudah mengambil raw material dari alam, kemudian kita juga menghasilkan emisi dari proses produksi yang dilakukan, ya, kemudian dari proses distribusi kita juga mengeluarkan emisi. Bagaimana kita bertanggung jawab atas itu semuanya. Secara umum itu disebut dengan CSR, Company Social Responsibility. Kita sebagai, misalnya kita di kampus, kita banyak menggunakan listrik, kita banyak menggunakan kertas. Tentunya kita sebagai sivitas akademik harus mulai berpikir bagaimana cara kita bertanggung jawab atas konsumsi kita, dan bagaimana cara kita bertanggung jawab untuk resource yang kita gunakan dalam proses belajar. Kertas yang kita gunakan secara tidak langsung akan mengurangi pohon, ya, akan memunculkan deforestasi, penggundulan hutan di beberapa titik. Apa yang bisa kita lakukan dengan hal tersebut? Secara umum itu dikenal dengan istilah company social responsibility. Nah, ini tadi doing more with less, ya bagaimana yang awalnya fungsinya itu hanya 4, dengan produk yang sama, kita bisa meningkatkan fungsi itu menjadi 10. Yang awalnya misalnya ada satu printer yang dia itu fungsinya hanya untuk mencetak, akan tetapi bagaimana kita membuat printer itu misalnya menjadi mempunyai fungsi lebih, semisal dia bisa memfotokopi, dia bisa melakukan scan, akan tetapi semua fungsi itu didapatkan tanpa harus menambah resource atau part yang signifikan terhadap produk itu. Setelah itu kita tahu beberapa produk, ya itu sudah punya turunan-turunan fungsi, karena memang harapannya seperti itu. Ya, kita memiliki satu produk untuk kemudian produk itu bisa kaya akan fungsi, akan tetapi secara material pembentuk produk itu tidak terlalu banyak tambahannya. Baik, berikutnya adalah life cycle concept. Ya. Life cycle concept itu adalah mempertimbangkan semua stages, semua urutan bagaimana produk itu dibuat, bagaimana raw material itu diambil, ya, kemudian bagaimana produk itu didistribusikan, hingga bagaimana produk itu nantinya akan digunakan, ya, untuk supaya di dalam setiap stage-nya itu tidak merugikan bagi lingkungan. Nah, ya, jadi bagaimana raw material itu diekstraksi dari alam. Kemudian bagaimana proses manufakturnya, ya.
Kemudian bagaimana masing-masing part itu bisa diassembly, bisa dirangkai, ya. Itu eh, istilah di dalam penelitian sustainability disebut dengan cleaner production. Ya. Kemudian lebih daripada itu, ya bagaimana produk itu bisa sampai ke customer, ya berapa energi yang dibutuhkan, berapa energi yang dihabiskan di dalam penggunaan produk itu, yang pada akhirnya sampai end of life dari produk. Ketika sebuah produk itu sudah habis masa pakainya, bagaimana nasib produk itu? Apakah dia akan berakhir di landfill sebagai sampah, atau sebenarnya produk itu masih bisa dimanfaatkan lebih lanjut? Perusahaan yang lebih matang, perusahaan yang eh, sederhananya adalah perusahaan besar, kita sudah melihat mereka sudah mulai bergerak memikirkan pendekatan seperti ini. Misalnya di salah satu perusahaan, katakanlah perusahaan yang eh, bergerak di bidang misalnya ini Unilever, ya, dia punya packaging ya misalnya ada botol sampo ataupun botol pasta gigi, ya, tempat pasta gigi. Mereka membuat CSR, membuat pelatihan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya mengolah produk-produk itu menjadi produk yang bernilai tambah dan berpotensi menambah penghasilan bagi para pengrajinnya. Atau di beberapa perusahaan lain, ya, ketika usia dari produk itu sudah mendekati akhir berdasarkan perhitungan dari manufaktur, si perusahaan ini berusaha untuk mengambil lagi produk yang ada di customer dengan cara-cara tertentu, misalnya akan ditawarkan ya ketika produk itu nantinya akan ditukar dengan produk yang baru, diberikan kompensasi tertentu. Ya, pada intinya adalah produk life cycle ini si manufacturer, si pembuat produk itu memikirkan mulai dari awal hingga akhir. Ya. Kemudian berikutnya adalah overall konsep, tadi sudah saya sebutkan adalah bagaimana kita mengakomodir kepentingan-kepentingan yang itu berasal dari luar pabrik. Ya. Four-wall concept di sini kita bayangkan sebagai tembok, ya ada 4 yang membatasi sebuah ruangan. Itu adalah sebuah model, adalah sebuah perlambang dari perusahaan. Ya. Jadi, manufacturer harus bisa mempertimbangkan beberapa hal yang itu berasal dari luar perusahaan. Ya. Kaitannya adalah bagaimana tadi sudah saya jelaskan, kita mengakomodir kepentingan masyarakat yang ada di sekitar pabrik. Kita juga mengakomodir bagaimana misalnya dampak yang ditimbulkan ya dari proses produksi. Bagaimana limbah kita itu ya, pada akhirnya tidak mencemari lingkungan setelah keluar dari pabrik kita. Ya. Nah, ada beberapa strategi yang umum digunakan di dalam sustainable manufacture. Yang pertama adalah upgrading. Ya, jadi produk yang sudah ada, ya, itu kemudian ditambahkan beberapa part ya, dari manufacturer untuk apa? Supaya produk itu bisa semakin lama masa pakainya. Ya. Jadi misalnya kita lihat printer saat ini. Ya. Dulu pertimbangan bisnis
Ya, printer itu hanya menggunakan satu cartridge, ya, di mana cartridge itu harus beli ya ketika sudah habis tintanya. Tapi printer zaman sekarang, ya, itu kita lihat sudah mulai menggunakan sistem infus yang itu memang bawaan dari pabrik. Ya. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu ketika kita ingin mengganti sistemnya, itu yang ada hanya diakali oleh beberapa tukang printer supaya bisa dipasang infus. Tapi makin ke sini kita lihat printer itu sekarang default-nya sudah menggunakan infus. Yaitu adalah upgrading dari produk supaya masa pakai dari produk itu semakin lama. Ya. Kemudian yang kedua adalah reuse. Reuse di sini adalah menggunakan kembali beberapa part yang memang itu masih bisa digunakan, ya. Supaya apa? Supaya yang pertama dia tidak apa dia bisa meminimalkan mengambil raw material dari alam. Ya. Jadi ini bukan produk refurbish ya, jadi bukan produk yang produk lama yang kemudian diolah menjadi baru, bukan seperti itu. Akan tetapi kita menggunakan beberapa part dan tetap menjaga kualitas produk yang dijual seperti produk itu baru. Ya. Kemudian di situ ada remanufacturing, jadi diproduksi ulang. Ya, jadi yang tadi adalah menggunakan kembali beberapa part, kalau ini kita berusaha meremanufaktur ulang, kita berusaha untuk mengambil produk yang ada di konsumen, kemudian setelah kembali, ini ya, itu kita remanufaktur ulang, kita perbaiki fungsi-fungsi yang sudah mulai menurun, kita ganti part-part yang sudah mulai rusak, kita kembalikan lagi kualitasnya untuk kemudian bisa kita kembalikan atau kita bisa jual lagi di pasar, ya, tentunya dengan performa yang baru, dengan harga yang baru. Ya, jadi ini tidak ini ya, maksudnya ini bukan sebuah sebuah cara untuk untuk menipu konsumen, tidak seperti itu. Tapi ini adalah strategi yang digunakan untuk meminimalkan kita mengambil raw material dari alam. Kemudian recycling, misalnya ada beberapa part yang itu sebenarnya bisa diolah kembali oleh pabrik. Misalnya tadi saya beri contoh printer. Printer, material utamanya, bodinya terbuat dari plastik. Di mana plastik itu sebenarnya bisa diulang, bisa dicacah lagi, bisa di-recycle untuk memunculkan raw material plastik baru dan bisa kita gunakan untuk membuat produk berikutnya. Akan tetapi ketika plastik itu berakhir di landfill, ya dia tidak akan memberikan manfaat karena plastik adalah salah satu contoh material yang susah sekali atau bahkan tidak bisa diurai oleh alam. Ya, kemudian di situ ada zero waste di dalam manufaktur. Waste di sini ada 7 waste, ada banyak sekali waste yang bisa kita hilangkan ya dengan beberapa pendekatan termasuk material handling apapun ya. Yang itu bermuara kepada bagaimana kita membuat sistem produksi itu menjadi efisien, ya, tidak menghasilkan banyak waste dalam arti yang sebenarnya, atau tidak banyak melakukan pemborosan. Kemudian cleaner production adalah bagaimana kita membuat sistem produksi ya yang itu ramah bagi lingkungan. Kita menyediakan pengolahan limbah. Kita memastikan bahwa semisal emisi yang dikeluarkan oleh pabrik kita
itu bisa dikendalikan sehingga tidak meracuni ya, atau tidak membuat polusi udara di masyarakat sekitar lokasi pabrik. Ya, ini adalah beberapa contoh strategi yang sering digunakan perusahaan untuk memulai mengadopsi konsep sustainable manufacturing. Nah, efeknya aplikasi sustainable manufacture ini itu bisa dirasakan di banyak titik. Ya. Misalnya di fase awal ketika kita mendesain sebuah produk, di situ ada design for environment, pendekatannya. Jadi bagaimana desain yang kita buat ini baik untuk lingkungan. Ya. Jadi misalnya ada satu produk gitu ya, misalnya water heater, pemanas air yang kita gunakan untuk memanaskan air ketika ingin membuat minuman. Ya. Saat ini yang tersebar di pasaran gitu ya. Jadi water heater kita bisa memasukkan jumlah air yang banyak, meskipun kita hanya butuhnya untuk 1 gelas. Nah, bagaimana kita mendesain ya, water heater itu disesuaikan dengan kebutuhan air. Ketika kita memasukkan kebutuhan kita hanya 1 gelas, berarti alat yang kita buat itu cukup, maksudnya ada settingan tertentu sehingga air yang masuk itu pas cukup untuk 1 gelas. Supaya memasaknya menggunakan listrik tidak terlalu lama, gitu ya. Dan tidak ada sisa air yang nantinya pada akhirnya akan terbuang karena kita butuhnya hanya 1 gelas. Kemudian design for recycling, bagaimana kita mendesain produk di mana beberapa part-nya itu memang terbuat dari recycle. Ya, dari produk yang itu bisa, maksudnya ada beberapa part yang itu memang untuk pada akhirnya bisa di-recycle. Bisa diambil lagi oleh manufacturer, ya, yang pada akhirnya setelah diambil beberapa part itu bisa di-recycle. Kemudian design for disassembly. Bagaimana kita itu membuat produk yang mudah untuk dirakit ataupun dilepas rakitannya. Ya, ini kaitannya misalnya dengan cleaner production, bagaimana kita zero waste, bagaimana kita membuat produk misalnya yang sambungannya itu tidak membutuhkan misalnya resource atau mesin tambahan. Cukup menggunakan klem misalnya, atau cukup menggunakan tenaga. Ya. Intinya adalah bagaimana produk itu tetap kuat, tetap digunakan oleh masyarakat, itu maksudnya masih tetap optimal fungsinya, akan tetapi dia meminimalkan resource ketika dia itu dirakit ataupun dilepas rakitannya. Design for reuse dan segala macamnya. Intinya adalah bagaimana kita menyiapkan sebuah produk ya, yang itu efektif dan efisien sekarang variabel yang dipertimbangkan itu menjadi semakin banyak. Ya. Efektif secara penggunaan raw material. Ya. Efisien terhadap bagaimana produk itu di assembly, dirakit, ataupun di disassembly, dibongkar rakitannya. Kemudian di fase manufaktur, di fase produksi, kita sering mendengar lean production, bagaimana produk itu ramping, ya, tidak muncul banyak waste ketika proses produksi. Zero defect, Six Sigma, ya, cleaner production. Banyak sekali istilah-istilah di dalam konteks teknik industri yang sebenarnya muaranya adalah pada konsep sustainability.
Kemudian distribusi, bagaimana sebenarnya sustainable packaging. Ya, kenapa misalnya kita beli handphone gitu ya, itu packaging-nya begitu compact. Ya. Packaging yang kecil akan tetapi bisa memuat banyak sekali produk dan beberapa aksesoris yang bisa dimasukkan. Nah, ini adalah ilmu penting juga bagaimana kita mempackage itu. Ini bisa jadi penelitian tugas akhir sebenarnya. Bagaimana kita mendesain packaging yang itu ringkas, ya, akan tetapi tetap bisa mengakomodir semua part yang memang masuk ke dalam, yang harus masuk ke dalam packaging. Kemudian misalnya bagaimana kita melihat hampir semua packaging itu bentuknya kotak persegi gitu. Ya, jadi tidak ada lengkung-lengkungnya. Itu kaitannya adalah bagaimana kita mendistribusikan produk itu ya efisien secara penggunaan ruang di dalam proses penghantaran. Jadi ketika itu berbentuk kotak gitu ya. Jadi dia akan semakin tidak membuang banyak ruang dibanding misalnya packaging-nya berupa bulat seperti itu. Itu kan ada ruang-ruang kosong ya, ataupun oval, berarti dia tidak bisa disusun dengan fleksibel. Kemudian customer relationship management. Bagaimana kita tetap mendata ya produk kita itu sampai di mana. Kaitannya tadi sudah saya jelaskan di awal ya, adalah bagaimana kita tetap melakukan monitor terhadap penggunaan dari produk yang kita buat. Jadi ketika misalnya ada produk itu terjadi masalah, itu bisa langsung menghubungi manufakturnya. Harapannya apa sebenarnya? Agar supaya produk itu tidak mudah untuk berakhir di landfill, tidak mudah untuk berakhir di tempat sampah atau tempat pembuangan akhir. Kemudian usage, penggunaan. Ya, bagaimana kita mengatur penggunaan itu ya agar sesuai dengan konsep sustainability. Ya. Jadi kita memantau usia dari produk yang itu ada di dalam konsumen. Ya. Mungkin saat ini belum terlalu banyak yang ada ya, di perusahaan di Indonesia yang pantauannya itu sampai kepada konsumen. Ya. Jadi ada produk data management. Jadi misalnya ada yang rusak, ada segala macamnya, itu bisa langsung terkoneksi dengan database perusahaan. Kemudian end of life, reverse logistic. Ya. Bagaimana produk itu? Jadi yang pertama itu kita belajar supply chain, ya kita belajar logistik. Itu kan mulai dari hulu ke hilir. Mulai dari raw material, kemudian dari pabrik manufacturer-nya, kemudian sampai ke end user. Tapi kita belum pernah memfikirkan ya bagaimana cara logistiknya ketika produk itu harus kembali ke manufacturer. Itu sangat penting ya karena memang di situ kita atau sebagai manufacturer itu berusaha untuk memanfaatkan beberapa part yang sebenarnya itu masih bisa digunakan. Ya. Misalnya saat ini saya punya 3 printer yang menganggur. Ya, yang sudah tidak bisa digunakan kembali, yang spare part-nya, cartridge-nya sudah tidak dikeluarkan lagi. Nah, ini produk-produk seperti ini nasibnya seperti apa? Idealnya adalah produk seperti ini itu bisa kembali ke manufacturer supaya produk-produk yang mangkrak seperti itu bisa dimanfaatkan lagi. Entah itu diambil beberapa di recycle dulu, atau beberapa bisa diremanufaktur ketika ada beberapa part yang ternyata masih bisa digunakan, dan seterusnya. Kemudian ada insentif sistem. Ya, bagaimana kita memberikan insentif
bagi orang-orang yang mengembalikan produknya. Misalnya kita bayangkan yang sederhana aja. Misalnya kita beli air mineral galon gitu. Jadi harga yang diberikan ketika kita menukarkan galon yang sudah habis, itu tentunya akan berbeda daripada kita beli galon baru. Ya. Itu adalah sebenarnya lebih murahnya itu adalah insentif ya, yang diberikan oleh perusahaan. Ya. Di contoh yang lain, jadi misalnya ada yang tadi saya sebutkan bahwa tukarkan HP lama Anda ya, dengan kondisi apapun, kita hargai misalnya 200.000. Gitu ya. Itu adalah usaha dari manufacturer untuk kembali mendapatkan material yang di konsumen itu kadang-kadang sudah tidak termanfaatkan lagi. Ya, jadi ada upaya-upaya tertentu bagaimana sih sebenarnya cara untuk mengembalikan produk yang sudah ada di konsumen, kita kembalikan ke pabrik. Ya. Nah, ini adalah bisnis proses Cimosa. Ya, ya ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Tahapan di sini adalah maksudnya tahapan sudut pandang atau variabel atau atribut yang dipikirkan ketika dia menjalankan proses produksinya atau proses manufakturnya. Ya, di awal-awal kita masih variabel utama yang digunakan adalah cost, masalah biaya. Ya, kemudian kita sudah mulai aware terhadap kualitas. Kemudian di 70-an kita sudah mempertimbangkan supply chain-nya, berarti ada unsur delivery di situ. Kemudian berikutnya ada flexibility and responsiveness. Ya, jadi bagaimana produk atau sistem produksi ini agile, mudah menyesuaikan diri. Ketika membutuhkan produk, pergantian produk, ya proses produksi itu lebih fleksibel. Kemudian berikutnya tahun 2000-an muncul inovasi-inovasi ya yang kaitannya adalah cleaner production, end of pipe treatment ya. Dan terus hingga saat ini yang yang menjadi pusat perhatian adalah bagaimana supaya proses produksi, proses manufaktur atau perusahaan manufaktur itu mengadopsi nilai-nilai yang sejalan dengan isu sustainability. Nah, ini di dalam bisnis proses ya, penerapan sustainability di setiap bisnis proses. Ya, di situ ada beberapa panduan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Ya. Jadi kita lihat misalnya yang di tengah ada core process. Di situ ada develop product, tadi sudah saya sempat jelaskan, di situ ada life cycle engineering, ada product service system, ada life cycle assessment. Kemudian bagaimana ketika kita mengambil order dari masyarakat atau dari konsumen. Ya. Jadi misalnya bagaimana kita membangun green image, ya, bahwa kita ini adalah perusahaan yang aware, yang peduli terhadap lingkungan. Ya. Kemudian bagaimana kita cara untuk fulfill order, cara pemenuhan order. Bagaimana cara kita itu menyampaikan produk yang kita jual sampai produk itu ada di dalam customer. Ya. Di situ ada sustainable supply chain, reverse logistic, PPIC, cleaner and leaner production. Ya. Kemudian ada support product, ada green packaging, ada green distribution. Bentuk kemasan yang
yang itu tidak memakan banyak tempat, ya, kemudian kemasan yang tidak mudah rusak, ya, atau kemasan yang itu bisa untuk digunakan ketika mengembalikan produk itu kepada produsennya. Ya. Nah, itu adalah beberapa penerapan di dalam sustainability di dalam proses manufaktur.